Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel aku, Nadia Septifani. Kali ini aku akan share ke teman-teman semua pengumuman resmi yang udah dirilis dari sosial media Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi sebagaimana yang udah dirilis di sosial medianya Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tahun ini Kejaksaan Republik Indonesia akan membuka sebanyak 7.846 formasi untuk CPNS dan juga 249 formasi untuk PPPK. Nah, dari jumlah 7.846 itu, 2.000 itu untuk formasi calon jaksa. Untuk syarat lengkapnya, nanti teman-teman harus tunggu pengumuman resmi syarat rekrutmen dari website CASN Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023. Jadi harus sabar ya. Nah, jadi teman-teman udah pada punya persiapan belum? Ini aku kasih bocoran sedikit ya terkait syarat umum rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama itu berusia 18-35 tahun dengan ketentuan khusus untuk formasi jaksa atau calon jaksa itu berusia maksimal 27 tahun. Nah, ini yang per tahunnya bisa berubah karena kebijakan rekrutmen itu per tahunnya biasanya untuk batasan usia itu berubah-ubah. Apalagi sekarang untuk usia minimal diangkat menjadi jaksa itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia itu dari 25 tahun menjadi 23 tahun. Dan syarat selanjutnya itu syarat umumnya untuk formasi calon jaksa itu harus dari S1 Ilmu Hukum, dan untuk formasi SMA atau sederajat lainnya itu untuk formasi penanganan perkara dan juga pengawal tahanan. Syarat ketiga itu sehat secara jasmani dan rohani. Keempat, tinggi badan minimal 155 cm untuk perempuan dan 160 cm untuk laki-laki. Nah, ini enggak semua formasi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia ada syarat minimal tinggi badan. Tapi khusus untuk formasi calon jaksa itu wajib. Jadi, untuk daftar menjadi calon jaksa itu teman-teman harus, kalau perempuan tinggi minimal 155 dan kalau laki-laki itu 160 cm. Dan berat badan itu harus ideal menyesuaikan dengan tinggi badan tersebut. Syarat nomor 6 itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi setelah teman-teman dinyatakan lolos rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia, teman-teman harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga untuk formasi calon jaksa itu teman-teman ada syarat belum menikah dan bersedia tidak menikah sampai diangkat menjadi PNS. Nah, kalau untuk formasi yang dari lulusan SMA itu teman-teman disyaratkan harus memiliki sertifikat kemampuan bela diri dan juga mengoperasikan komputer. Jadi selain sertifikat, tapi nanti juga kalau nggak salah di tahapan tesnya ada tes untuk mengoperasikan komputer dan juga tes bela diri. Oh ya, sesuai dengan edaran BKN terkait jadwal penerimaan CPNS tahun 2023, untuk pengumuman seleksi itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 30 September 2023 dan pendaftaran seleksi itu tanggal 17 September sampai 3 Oktober 2023 dan sampai akhir itu untuk pengumuman akhir kelulusan itu ada 28 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024. Nah, ini untuk semua formasi CPNS di Republik Indonesia. Jadi teman-teman, itu sekedar gambaran untuk jadwal seleksinya. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk persiapan mengikuti seleksi CPNS tahun 2023 ini. Nah, teman-teman di sini ada banyak gak sih yang pengen jadi jaksa? Kan kemarin banyak nih teman-teman yang nanya, "Kak, ada rekomendasi buku nggak?" Kalau kemarin aku belum punya rekomendasi buku, dan sekarang aku punya rekomendasi buku buat teman-teman khusus yang pengen jadi jaksa. Ini dia bukunya. Jadi ini buku Menjadi Jaksa, Strategi Lolos CPNS Calon Jaksa yang ditulis oleh Jaksa Dr. Rudi Pradistia Sudirja. Ini merupakan senior di Kejaksaan Republik Indonesia yang memang benar-benar panutan karena di usianya yang muda, dari kelahiran 1991, beliau ini sudah mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia. Hebat kan? Nah, jadi di sini Bang Rudi ini salah satu jaksa yang benar-benar berkontribusi banyak lah di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, beliau mengeluarkan buku Menjadi Jaksa, Strategi Lolos CPNS Calon Jaksa itu untuk membantu teman-teman semua yang belum mengenal Kejaksaan Republik Indonesia, belum mengenal profesi jaksa, dan juga syarat juga tahapan untuk menjadi jaksa itu gimana. Jadi semua itu ada di buku ini. Aku bacain ininya ya, daftar isinya ya, gambaran kira-kira buku ini isinya apa sih. Nah, ini ada 5 bab.
Ini ada dijelaskan terkait lembaga, profesi, tugas dan wewenang jaksa, mulai dari lembaga kejaksaan, profesi jaksa, tugas dan wewenang di bidang pidana, bidang perdata, pemulihan aset dan lain-lain. Dan juga di bab selanjutnya itu dijelaskan mengenai prosedur menjadi jaksa. Nah, yang aku kagetnya di buku ini tuh dibahas secara detail sama penulisnya. Jadi dari mulai prosedur, kriteria pelamar, kualifikasi, tes, tahapan CPNS, materi, dan sistem kelulusannya pun dibahas di sini. Jadi teman-teman nggak akan nyesel beli buku ini karena ini bisa menjadi gambaran teman-teman semua dan juga bekal teman-teman semua buat mengikuti CPNS calon jaksa di tahun 2023 ini. Jadi buku ini aku rekomendasiin banget buat teman-teman kemarin yang udah nanya, ada rekomendasi buku nggak kak buat ikut CPNS calon jaksa. Nah, ini bukunya. Sorry ya kalau aku ngomongnya kecepetan atau agak ngos-ngosan. Belum lagi mengandung 7 bulan. Jadi ya kalau ngomong agak ngos-ngosan. Terus selain itu ada beberapa teman-teman yang juga nanya kira-kira buku rekomendasi untuk seleksi TKD atau SKD CPNS itu buku apa aja sih? Aku ada beberapa buku yang bisa teman-teman beli secara online. Itu yang pertama nih, ada buku Kitab CPNS Terlengkap 2023. Ini diterbitkan oleh CV Prioritas Buku Berkualitas. Nah, ini lengkap di sini, ada bonus SKB CPNS bebas pilih juga. Dan juga ini teman-teman bisa cek sendiri ya nanti di platform marketplace-nya. Selain itu aku juga ada buku Kitab Hitam Lolos CPNS 2023-2024. Selanjutnya ada buku Panduan Resmi Bidik CPNS 2023. Ini ada bedah materi TWK, TIU, TKP, wawancara psikotes, dan juga materi SKB. Nah, 3 buku ini kurang lebih isinya itu sama. Teman-teman bisa banget pakai buat latihan untuk SKD dan juga SKB bidang untuk persiapan mengikuti CPNS 2023. Karena kunci lolos itu sering latihan kalau di pengalaman aku ya. Jadi teman-teman setiap hari sebelum mengikuti tes itu harus benar-benar memanfaatkan waktu untuk latihan soal dan juga simulasi CAT. Nah, itu semua rekomendasi buku-buku dari aku. Nanti tempat belinya bakal aku share di description box. Sekian informasi yang bisa aku share hari ini. Semangat buat teman-teman pejuang CPNS 2023. Mudah-mudahan tahun ini dapat segera bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Dadah!